Baik, sudah kelihatan ya di screen. Nah, kita coba ini untuk kita analisis ya dari model yang kita buat untuk latihan ini. Ya, kita coba analisis secara statik begitu ya. Jadi sambil diingat kembali untuk materinya, terutama tahapan-tahapan di dalam melakukan analisis. Nah, ini adalah FEM prosedur in FEM software ya. Yang pertama tentunya kita harus punya data dari gambar dulu atau CAD, ya. Kemudian kita definisikan material, mendefinisikan beban atau load, ya, boundary condition, ya, boundary condition atau nanti kita sebut juga sebagai constraint gitu ya. Kemudian output, ya, baru kita running, kemudian kita melihat hasil. Nah, itu secara global untuk tahapannya, ya kita sudah punya model seperti ini, ya kita sudah punya model seperti ini, maka tahap berikutnya adalah kita berikan material, ya kita berikan material dengan cara kita klik part 1 ini, ya ini hanya satu komponen, kemudian kita tambahkan material, apply material ya. Nah kita pilih yang metal di sini, kemudian saya coba yang steel baja ya, steel, kemudian oke. Nah, pastikan di sini akan muncul steel di bagian paling bawah, ini di history gambar ya. Ini ada steel, kalau kita klik 2 kali steel, itu nanti akan ada informasi properties material yang kita gunakan. Untuk kalian klik yang analisis. Nah, ini adalah materialnya isotropik. Jadi kalian pastikan ini ada beberapa macam tipe material, ya, isotropik, ortotropik, kemudian fiber material, honeycomb, ya, ortotropik dan anisotropik, gitu. Nah, berarti yang kita pilih adalah isotropik. Nah, yang lain apa? Nanti kalian bisa cari tahu sendiri apa yang dimaksud dengan material isotropik, ortotropik, ya, fiber material dan seterusnya. Kemudian properties yang dimiliki, yang pertama adalah modulus Young, ya modulus Young atau elastisitas di sini ya. Ini berarti 2 kali 10 pangkat 11 ya Newton per meter persegi. Kemudian Poisson ratio, ya sambil diingat lagi apa makna dari modulus Young, Poisson ratio, kemudian density, ya density ini adalah tergantung materialnya. Sebenarnya kalau dianalisis tidak kita masukkan, ya yang terpenting di sini adalah modulus Young, Poisson ratio, kemudian yield strength, itu ya, yield strength. Nah, thermal expansion ya atau konduktivitas termal ini kita gunakan nanti pada waktu kita memberikan beban termal ya di dalam katia itu. Nah, density itu fungsinya nanti kita bisa melihat ya kalau misalnya kita punya gambar seperti ini ya nanti kita bisa menghitung beratnya ya kalau kita masukkan. Karena kita juga bisa melakukan optimisasi ya model ini berdasarkan berat gitu ya. Ya kita oke dulu. Oke, tahapannya sudah kita lakukan memberikan material. Nah, ini kita berikan pada tahap setelah pembuatan desain atau pembuatan komponen ya atau di dalam part desain ya. Yang kemarin sudah membuat gambar latihan ya untuk tugas, berarti sudah tahu ini kita di bagian part design yaitu di sini mechanical design dan part design. Nah, berikutnya kita masuk ke analisis
Ya, itu ada di analysis and simulation di sini. Kemudian kita ke generative structural analysis. Ya, klik. Nah, kita pilih yang static analysis. Kita oke. Nah, kita sudah masuk ke bagian static analysis. Ya, kita lihat modelnya seperti ini. Ya, modelnya seperti ini. Jadi nanti yang kita analisis, ya misalnya saya contohkan dulu, kita coba buat. Ya, misalnya kalau kita umpamakan, ya di sini, misalnya nanti ini ada batang seperti ini ya, kita kasih poros, ya seperti ini. Kemudian ini ada poros juga, ya, misalnya seperti ini, sampai ke bawah. Nah, ini ditahan, diklaim, bagian ini, kemudian di bagian ini ditarik dengan gaya tertentu. Maka pada gambar ini nanti yang kita berikan constraint, ya constraint atau tumpuan, itu adalah yang kontak dengan poros ini, jadi ada di bagian ini, bagian ini. Nah, ini adalah constraint, ya constraint. Nah, sedangkan bagian gaya itu berarti ada di permukaan di sini, di dalam lubang. Nah, itu penjelasannya bagaimana kita menempatkan tumpuan, ya constraint, dan juga menempatkan gaya, itu ya, menempatkan gaya. Nah, kita kembali ke analisis, ya. Setelah kita tahu ya posisinya, posisi gaya di mana, posisi tumpuan di mana, ya, maka kita yang pertama tentukan tumpuan dulu, ya. Ini ada beberapa macam tumpuan, ya. Klem, ya, tumpuan klem. Nanti kalau kita lihat di materi, ya nanti ada beberapa yang mengakibatkan degree of freedom ya. Nanti di sini ada enggak? Oh, ini enggak ada ya. Nah, ini. Nah, ini berarti tumpuan di sini. Kalau kita cek, ini adalah bagian tumpuan. Kemudian constraint. Oh, sini nggak ada constraint. Baik, kita pilih yang klaim. Ya. Klaim ini artinya semua node atau titik yang ada di permukaan itu tidak boleh bergerak karena dia diklaim. Ya. Itu adalah di permukaan ini, di dalam permukaan silinder ya. Kemudian ini juga sama. Nah, berarti seluruh permukaan ya di dalam silinder ini itu tidak boleh bergerak sama sekali, ya.
Jadi pergerakan modal, baik translasi maupun rotasi itu tidak diizinkan. Yang kita oke. Yaitu kalau di pembahasannya kemarin itu di degree of freedom. Nah, di sini. Nah, karena nodal itu atau di dalam finite element, titik kita sebut sebagai nodal, itu dia bisa bergerak 3 translasi ya dan rotasi gitu ya. Ya, jadi ada 3 rotasi, 3 translasi di sini ya. Baik ke sumbu X ya, Z maupun Z di sini. Nah, kalau klaim itu tidak boleh bergerak, dia nol ya. Ini kita klaim. Nah, nanti coba kita eh, buat yang lain. Kemudian yang kedua adalah gaya. Gaya berarti kita tempatkan di sini. Kita gunakan distributed force, ya, distributed force, gaya terdistribusi atau beban merata. Ini kita tempatkan di permukaan yang dalam pada silinder ini, ya. Kemudian kita tarik ke arah sumbu X, ke arah sumbu X. Tapi yang kita masukkan adalah ke arah sumbu X. Kita nolkan dulu ke arah sumbu X, misalnya 5.000 Newton ya, ini satuannya Newton. Nah, ini kalau kita lihat ini ada tanda panahnya, ya panahnya. Nah, ini kita lihat panahnya ke arah sumbu X positif ya, berarti ke kanan, ke arah sumbu X positif. Ini kita oke. Nah, secara prosedur utama itu sudah selesai ya, dari material, tumpuan, kemudian gaya ya atau load. Nah, baru kita running, kita jalankan itu dengan cara compute di sini. Ya, kita all saja. Oke, yes. Oke, sudah selesai. Kemudian kita tampilkan hasilnya. Ya, kita tampilkan hasilnya. Nah, untuk menampilkan hasil nanti ada paling tidak ada 3 ini. Yang pertama deformation atau perubahan bentuk, kemudian von Mises stress dan displacement ya atau defleksi. Yang pertama misalnya deformation. Nah, ini adalah deformasinya ya, deformasinya. Kemudian yang kedua von Mises stress ya, von Mises stress. Kemudian yang ketiga ini displacement. Kita lihat untuk hasilnya ini satuannya milimeter. Kalau von Mises stress adalah Newton per meter persegi. Ya. Nah, kalau kita lihat simulasi gerakannya, kita klik animate. Nah, kira-kira analisis ini benar atau salah? Kalau kita lihat pergerakannya seperti ini, ya seolah-olah ini betul, ya karena memang secara prosedur sudah benar, ya secara prosedur sudah benar. Tapi kalau kita lihat pergerakan displacement-nya, ya atau deformasinya seperti ini,
Ya. Sedangkan kalau kita lihat dari permasalahan yang kita inginkan, ini kalau ini ada batang di sini ya, nah ini jadi tidak benar. Ya, pergerakan terutama deformasi untuk bagian ini. Ya, bagian ini kurang benar. Ya. Karena apakah dia bisa bergerak ke bawah sini, ya, atau ini ke sana, ya. Nah, di sini seperti ini kurang tepat. Kalau ini kita kasihkan batang lurus, kemudian batang yang ditarik, nah ini kurang tepat. Gitu. Nah, itu nanti kita bahas, ya, untuk kita betulkan setelah ini. Ya, saya ingin menyampaikan dulu informasi hasil dari analisis yang kita lakukan. Ya. Yang pertama adalah von Mises stress atau tegangan. Ini adalah kriteria von Mises. Ya. Di dalam teori finite element itu ada dua kriteria. Yang paling umum digunakan adalah von Mises. Ya. Dan kriteria berikutnya itu adalah Tresca analisis, ya, atau Tresca stress. Ya. Nanti bisa dicari perbedaannya di mana. Nah, di KTA ini menggunakan von Mises, gitu ya. Nah, untuk menginterpretasikan hasil dari analisis ini, ya, sebenarnya kalau kita arahkan kursornya itu akan muncul nilai-nilai di tiap titik atau di nodal di sini, ya. Nah, nodal yang kita pakai ini adalah octretetrahedron yang ada simbol di tengahnya itu, ya. Itu kalau kita lihat di teori yang kita sampaikan itu adalah untuk solid elemen. Nah, ini tetrahedral, ya, tetrahedral ini yang linier, ya. Ini yang linier, kemudian ini yang kurva. Ini nodalnya lebih lama, lebih banyak, ya. Jadi kalau kita buat, atau kita cek ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini ditambah lagi di tengahnya di sini, ya, sehingga menjadi lebih banyak nodal. Nah, seperti teori yang sudah kami sampaikan, ya, semakin banyak elemen itu akan lebih teliti, ya, lebih teliti. Jadi kalau ini lebih sedikit, ini lebih banyak. Itu. Nah, kita coba lihat informasinya, ya. Kita bisa menggunakan yang namanya image ekstrema di sini, ya, untuk menampilkan hasil yang terbesar. Kita klik image ekstrema. Ini secara global, berarti keseluruhan. Kemudian kita maksimum yang kita pilih, kita oke. Nah, ini adalah menunjukkan tegangan yang terbesar itu ada di mana, ya, untuk analisis ini. Gitu. Kita lihat, ini posisinya, kita lihat garisnya. Kalau tidak nampak, mungkin tampilannya bisa dibuat yang wireframe, ya. Nah, itu kita lihat di bagian mana. Nah, ini titiknya. Ini adalah nodal yang paling besar, ya, paling besar. Dengan nilai 6,9 kali 10 pangkat 7 Newton per
milimeter persegi gitu ya. Kita juga bisa menampilkan gambar-gambar potongan ya dengan cara kita klik di bagian cut plane di sini dan nanti akan muncul seperti ini ya. Kita bisa putar menggunakan kompas di sini ya bagian mana yang akan kita lihat. Misalnya bagian ini. Terutama nanti kalau ini menggunakan nodal yang lebih kecil ya. Nah, ini akan terlihat bagian dalam. Nah, untuk menampilkan laporan secara umum, ya, secara default dari CATIA yang menghasilkan, kita bisa menggunakan generate report, ya, generate report, kita klik, ini outputnya, directory output, bisa kalian pindah nanti, ini ada di temporarinya CATIA ya, static case, ya, pilihannya, kita coba OK, nanti harus dia bisa tampil, nah ini adalah laporan secara standar yang dihasilkan dari CATIA, misalnya informasi jumlah nodes, ya, kemudian jumlah elemen, kemudian ini connectivity-nya, ini kualitas elemen, ya ada beberapa kriteria, ya distortion, node Jacobian, kemudian straight, kemudian length ratio. Nah, nanti informasi ini bisa kalian cari sendiri maksudnya apa. Ya. Nah, kalau kita lihat persentasenya di sini misalnya ada distorsi, ini dalam derajat ya, ini 70%. Ya. Nah, yang lainnya 100%. Jacobian dan straight-nya, nah ini bagus semua ya di sini. Nah, tinggal distorsinya saja ini yang ada 70% ini yang bagus gitu. Nah, yang lain ini ada poor, bad, worse ya, kemudian rata-rata. Nah, distorsi itu sebenarnya sudah kami sampaikan ya sebelumnya, yaitu di sini kalau kita lihat, nah bagian ini. Ini adalah bagian yang kosong, ya. Ini disebut sebagai distortion ya atau error. Pada bagian yang kosong di sini karena ini tidak terisi oleh elemen. Nah, nanti bisa kita tingkatkan bagian yang bagus ini ya dengan memperkecil area yang kosong itu ya atau memperkecil ukuran elemen. Kemudian ini material, informasi material. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, yang kita pilih adalah baja. Ini modulus elastisitasnya, Poisson ratio, density, ya, thermal expansion, kemudian yield strength. Ya. Nah, yield strength atau titik luluh itu kalian ingat lagi untuk diagram tegangan-regangan ya. Jadi kalau saya gambarkan di sini untuk diagram tegangan-regangan, nah seperti ini adalah titik luluh di sini. Kemudian beberapa gambar capture
yang diperoleh, ini gaya yang diterapkan, ada stiffness, ya kekakuan, ya singularity, constraint, atau tumpuan. Nah, ini untuk hasil komputasi, ya mulai dari gaya, ini arah XYZ-nya, kemudian momen, applied force, ya gaya yang diterapkan, kemudian ini reaksi, ya residual, kemudian magnitude error, ya tingkat kesalahan. Nah, kalau kita lihat magnitude error-nya ini sudah sangat kecil ya, kali 10 pangkat min 14, ya, min 14, min 13, dan seterusnya. Nah, kemudian ini beberapa capture yang disediakan. Nah, ini secara umum seperti ini hasil otomatis yang dihasilkan dari CATIA gitu. Nah, kadang kita akan membutuhkan hasil per nodal. Ya, itu juga nanti bisa kita generate hasil per nodal, terutama misalnya di sini untuk static analisisnya ya. Caranya bagaimana? Yaitu kita cari static case. Nah, kemudian di sini ini adalah von Mises stress-nya. Kita klik kanan, kemudian export data, ya export data. Nah, export data kita pilih yang TXT saja, karena kadang kalau kita pilih yang Excel itu tidak berhasil ya. Kita pilih teks TXT, misalnya namanya apa, static analysis 1 ya. Nah, ini lokasinya ada di dokumen. Nah, oke, kita cek posisinya di dokumen. Nah, ini static analysis 1. Nah, seperti ini. Berarti yang kita lihat tadi, ini adalah data per nodal ya, atau data per titik. Ya, ini ada X, Y, Z, ya kemudian ini posisi nodalnya, X, Y, Z, kemudian ini adalah nilai dari tegangannya, ya Newton per meter persegi. Nah, baru nanti ini kita bisa pindahkan ke Excel ya untuk dianalisis lebih jauh gitu ya. Nah, ini seluruh nodal, seluruh titik. Demikian juga untuk yang displacement ya. Displacement atau displacement di sini, ini satuannya milimeter. Nah, ini kita ekspor, klik kanan, ekspor data, txt, kita tambahkan displacement ya. Atau kita taruh di belakangnya saja, displacement. Oke, nah, kita cari. Nah, ini yang displacement, kita klik 2 kali.
Bandingkan, ini adalah static analysis. Ini sama, yang pertama adalah XZ, ini adalah koordinat dari nodes. Kemudian C1, C2, C3 ini adalah displacement-nya, ya, displacement-nya atau perubahannya. Makanya kalau kita lihat atau kita cek di sini untuk XZ, ya XZ ini sama. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, karena ini adalah koordinat dari modal. Ya. Nah, baru nanti yang diinginkan dari masing-masing data ini bisa diolah ya, untuk mendapatkan data yang kita inginkan. Ya, apakah kita bandingkan ya tegangan-regangan ya atau kita eh, tegangannya berapa, displacement-nya berapa. Kalau regangan nanti dihitung dulu ya, karena ini adalah defleksi total. Ya, displacement-nya ini displacement total. Ya. Nah, itu secara simpel untuk menganalisis statik ya dari gambar yang kita buat. Ada yang tanyakan sampai sini? Maaf Prof, izin bertanya Prof. Ya, Untuk menerapkan materialnya, saya coba yang di tugas kemarin, cuman di software saya itu cuman di read only aja tuh Prof, nggak bisa diterapkan jenis materialnya tuh. oke, Gimana ya nanti Prof? nanti bisa di share screen dulu kalau itu. Kita bahas nanti di Eh, akhir. Yang lain? siap Prof. Baik, kalau nggak ada, kita lanjut untuk memperbaiki analisis ini, ya. Karena ini kalau kita lihat, kalau yang seperti yang kita inginkan di sini, ini ada batang seolah-olah, ini harusnya pada bagian ini tidak boleh ke bawah, ini tidak boleh ke atas, karena ditahan oleh batang ini, ya, batang ini. Gitu. Jadi ini gerakannya adalah ke lurus, ya, kita lurus. Nah, untuk itu kita berikan dia tambahan constraint di permukaan ini. Kita coba, tapi yang kita pakai di sini adalah advanced constraint ya, atau user defined constraint. Nah, di sini. Ini ada translation dan rotation, seperti yang saya terangkan sebelumnya di bagian ini. Nah, ini ada translation rotation, ya. Nah, nodal di bagian ini yang kita berikan gaya, ya, itu hanya boleh bergerak ke kanan, ke arah X, ya. Dia tidak boleh berotasi, ya. Tidak boleh berrotasi. Nah, kita coba dulu, kita letakkan di sini, ya. Nah, rotasinya, translasinya atau kita biarkan bisa bergerak semua, tapi rotasinya tidak boleh. Ya, kita coba. Karena translasi dia gerakan lurus, ya. Kita oke. Karena dia bergerak turun, yang atas batang ini, kemudian ini ke bawah, ini ke atas, itu adalah berotasi. Kita oke dulu. Nah, setelah itu kita coba compute lagi. Setiap ada perubahan harus selalu di compute. Oke, kita coba deformation dulu. Kemudian von Mises. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, ini posisinya nol semua ya, posisinya nol semua. Ini berarti ada yang salah, maka kita edit kembali untuk constraint di sini.
kita lepas yang bagian X ya. Kita compute lagi. Kita cek. Nah, ini dia sudah bisa bergerak ke arah X. Ya. Kalau kita lihat animasinya, nah ini pergerakannya ke arah X. Ya, pergerakannya ke arah X. Kita bisa perbesar, ini hanya untuk simulasi saja, magnification-nya atau scale factor, supaya kita bisa melihat pergerakannya. Ini lurus ke sana. Jadi kalau kita perhatikan, untuk permukaan silinder ini, ya ini tidak bisa berotasi. Ya, tidak bisa berotasi. Nah, kalau kita lihat, sangat berbeda dengan yang tadi ya. Kita close. Kemudian kita lihat displacement-nya. Nah, ini displacement-nya kalau kita lihat, ini pada pergerakannya. Meskipun kalau kita cek, ya yang di luar tadi, di luar permukaan silinder yang dalam, ini ada bagian-bagian yang dia berotasi mau ke bawah, yang ini ke atas. Ya itu nggak masalah. Ya, nggak masalah. Nah, ini kalau kita lihat, ini adalah pergerakan titik-titik atau nodal yang di luar dari permukaan dalam dari silinder tadi. Itu. Nah, kemudian kalau kita lihat ini tegangannya yang tadi merah itu yang paling tinggi ya, biru yang lebih rendah. Ini ada beberapa bagian yang merah juga di bagian bawah, di belakang sini. Nah, itu penggunaan dari user constraint itu untuk membatasi pergerakan nodal. Ya, kita bisa menganggap bahwa analisis yang kita lakukan betul, ya, secara prosedur di dalam CATIA, tapi bisa menjadi itu salah kalau tidak sesuai dengan permasalahan yang kita inginkan, seperti tadi ya. Jadi kalau kita inginkan, ini ada batang, kemudian kita analisis, ya, tapi ini tidak kita jaga nodalnya bergerak ke arah X saja, nah ini bagian batang ini akan bergerak rotasi ya ke bawah, ini rotasi ke atas ya sehingga kurang tepat itu. Nah, itu bagaimana kita melakukan analisis yang benar ya sesuai dengan permasalahan yang ada. Ya, bagaimanapun juga kita membuat analisis itu dibuat untuk mendekati kenyataan yang sebenarnya ya. Karena biasanya analisis itu ya dilakukan sebelum komponen ini dibuat atau konstruksi itu dibuat. Gitu. Sampai sini ada yang tanyakan?